Hadirin yang saya hormati, kami atas nama pribadi dan mewakili rekan-rekan pengurus Yayasan Bina Harapan Sumedang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, mina aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Das Engkus yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua ada dari Ibu Direktur Perguruan Bina Harapan Sumedang, Ibu Haji Yeyet Suryati MMMH, kami persilakan. Mohon maaf Ibu, suaranya belum kedengaran. Mungkin mikrofon Ibunya kematikan. Masih belum terdengar Ibu suaranya. Baik, sambil menunggu, kita melanjutkan agenda selanjutnya aja, yaitu ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Harapan Sumedang kepada Ibu Lia Amalia, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun. Sampai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Harapan Sumedang beserta jajarannya, juga Ibu Direktur Perguruan Bina Harapan Sumedang beserta jajarannya, juga rekan-rekanku para guru dan TU SMK Bina Harapan Sumedang yang sangat saya banggakan. Tak lupa juga para orang tua yang alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama pada kesempatan kali ini.
baik di Zoom ataupun di channel YouTube-nya SMK BHS. Tak lupa juga anak-anakku yang sangat ibu sayangi dan ibu banggakan, siswa-siswi SMK Bina Harapan Sumedang, kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertemu di acaranya virtual Halal Bihalal SMK Bina Harapan Sumedang. Sangat senang sekali ya, meskipun dalam keadaannya virtual, tidak bisa tatap muka, berjabat tangan, tapi senang sekali rasanya bisa bertemu di layar sempit ini ya, bisa bertemu dalam acaranya Halal Bihalal SMK Bina Harapan Sumedang. Mungkin flashback 2 tahun ke belakang, biasanya hari pertama ini setelah kita libur lebaran, ya kita biasanya melaksanakan Halal Bihalal itu setelah upacara ya di lapang, itu sangat sekali dirindukan. Sudah 2 tahun kurang lebih ya, tidak melaksanakan upacara di lapangan, mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan menjalankan upacara kembali ya, setiap hari Senin di lapangan ya. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita ada Bapak Ketua Yayasan, juga Ibu beserta rerengannya. Hatur nuhun Ibu Bapak. Di sini juga saya lihat ada Pak Denny ya sudah bergabung, rekan-rekan dari yayasan. Hatur nuhun Ibu Bapak, mudah-mudahan Konsulna, sehat Ibu. ya. Amin. Ya, Mugi-mugi alhamdulillah. sehat sadayana. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru juga ya, ada alhamdulillah yang tidak bisa hadir pada kesempatan di Zoom. Mohon maaf bisa di channel YouTube karena memang kapasitasnya maksimal di 100 ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di agenda Halal Bihalal SMK Bina Harapan Sumedang, saya atas nama pribadi juga atas nama reng-rengan karyawan SMK Bina Harapan Sumedang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dengan lebaran tahun ini. Alhamdulillah 1 bulan lamanya kita sudah melaksanakan saum Ramadan ya. Alhamdulillah hiruk pikuk lebaran selama berlangsung dari tahun ke tahun itu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh kita semua. Hingga di masa pandemi ini, di COVID-19 ini juga tentu dengan berbagai penyesuaian ya, kita dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan hari raya dengan standar protokol kesehatannya. Nah, melalui momen halal bihalal yang ini, yang kita biasa peringati ya secara beruntun dengan suasana Idul Fitri, ada satu hal yang menarik ya dari acara halal bihalal ini sebetulnya, yakni evaluasi atau muhasabah atas berbagai hal yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Bukan untuk mengungkit ya, tetapi untuk bahan evaluasi kita semua agar yang kita alami selama bulan suci menjadi support bagi tahapan kehidupan kita di masa karena pertama pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan ini adalah puasa adalah ibadah yang memang menuntut kita untuk serius ya. Serius karena puasa ini hanya diketahui oleh orang yang berpuasa dengan Allah. Nah, tidak ada yang tahu kebenaran puasa kecuali orang yang sedang berpuasa gitu ya. Bahwa Allah berfirman puasa itu adalah urusanku dan aku akan memberikan pahala puasa bagi hamba. Yang kedua juga hikmahnya di puasa Ramadan tidak hanya kita bernuansa ritual semata, tetapi dimensi ritual sosial sekaligus ya. Secara ritual jelas bahwa selama puasa kedekatan kita dengan Allah itu menjadi lebih dekat. Dan menjadi puncaknya di akhir puasa juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada orang-orang di sekeliling kita yang memang betul-betul membutuhkannya. Dari 2 pelajaran itu bahwa kita aplikasikan dalam kehidupan real ya di tengah masyarakat kita masing-masing. Yang pertama, kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini berbasis niat yang sungguh-sungguh, tadi keseriusan ya. Sebagai insan akademik kita dituntut untuk melakukan transfer ilmu secara serius, secara sungguh-sungguh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang kita dituntut harus bagaimana caranya kita tetap dapat transfer ilmu kepada anak didik kita. Apa yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik harus dilakukan secara serius, juga ikhlas, ya melakukan transfer of knowledge kepada siswa-siswi kita. Gitu. Begitupun juga anak-anakku, ya kewajiban kalian itu adalah pada saat ini menuntaskan, menuntut ilmu sesuai dengan yang dicita-citakan.
Itu kita harus ingat kembali, kita diingatkan kembali dengan 1 bulan Ramadan ke belakang itu kita belajar serius, ya serius kita selesaikan, kita menuntut ilmu di SMK selama 3 tahun, dengan lulus nanti harus betul-betul kompeten. Bahwa dalam Islam pun mengajarkan orang yang mengajar kepada siswanya atau kepada santri gitu ya, sesungguhnya mengajarkan pada diri kita sendiri dan keluarganya. Maka kalau kita mengajar Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, pasti akan kembali kepada kita dan keluarga kita, tidak usah takut. Banyak kan anak-anak guru, para dosen, para kiai, itu yang menjadi orang yang hebat, karena memang perilaku orang tuanya yang mengajarkan secara ikhlas kepada anak didiknya. Seperti itu, mudah-mudahan pun kita akan seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan harus ada keseimbangan antara nilai spiritual dengan nilai sosial tadi. Sebagai insan yang beragama, sekaligus juga insan sosial, harus bisa kita betul-betul memadukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Upaya, usaha itu ya, tawakal itu akan menjadi maksimal kalau memang tawakal itu dilakukan dengan kita usaha, seperti itu. Salah satunya bahwa salah satu usaha yang harus kita upayakan bahwa dalam Islam itu ada 3 bentuk tawakal, kalau tidak salah satunya itu yakni berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Nah, itulah yang memang tepat mungkin pada saat ini kita harus lakukan di masa pandemi ini. Bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah keniscayaan ya di dunia global tanpa ada perkecualian. Kita tetap agar menghadapi pandemi ini dengan sikap yang maksimal, berusaha mengikuti prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kita tetap bisa menuntut ilmu, gitu ya, Bapak Ibu, mengajarkan ilmu kepada anak didik kita tanpa menimbulkan memang kemudorotan, dijauhkan dari virus pandemi yang pada saat ini memang belum selesai. Baik Bapak Ibu, melalui acara halal bihalal ini, semoga kita bisa tetap menerapkan pelajaran yang diambil dari ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan selama sebulan lamanya. Pelajaran itu diantaranya yaitu ibadah tadi yang dilakukan secara serius, ibadah bernuansa spiritual dan sosial, sehingga ibadah yang kita tidak hanya unggul di mata Allah, tapi juga di mata masyarakat. Ya, semoga selama masa pandemi ini kita tetap sehat, bisa beribadah ya dengan sehat, menuntut ilmu dengan sehat, karena menuntut ilmu itu adalah sebagian dari ibadah. Itu ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dengan bekal hikmah puasa dan Idul Fitri ini, dengan bekal ketahanan lahir serta ketabahan batin yang telah dicapai selama berpuasa, dengan kita mawas diri, kita masing-masing ya, dengan bekal meningkatkan persatuan dan kesatuan kita, marilah kita perbaharui tekad dan semangat kita untuk menyukseskan semua program kerja kita, gitu ya, khususnya di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang ini, untuk meningkatkan kita mutu di semua bidang, khususnya di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang ini. Nah, anakku tetap sehat, tetap semangat. Juga para orang tua di rumah tetap selalu sehat dan semangat mengawasi anak-anak tercinta kita, Bapak Ibu. Jangan lupa diterapkan prokesnya, meskipun beberapa kita ada yang sudah mungkin mengikuti program vaksin ya, tapi tetap prokes harus tetap dilaksanakan. Gitu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, tatap muka akan segera dilaksanakan. Sangat selalu kita rindukan ya dapat bertatap muka di kelas ya bagaimana mestinya gitu. Bapak Ibu guru juga staf TU, rekan-rekanku semuanya juga tetap sehat dan semangat ya. Kita menuju kepada penghujung akhir tahun pembelajaran 2020 ya. 2019-2020. Kita tuntaskan program kita dan kita sambut tahun ajaran baru selangkah lagi dengan penuh semangat, dengan penuh senang, dengan penuh motivasi tinggi yang besar. Itu mungkin terima kasih juga untuk jajaran yayasan
juga perguruan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk tetap menemani kita semua ya menuju program unggul SMK Bina Harapan Sumedang. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, hapunten samudaya kalepatan, Bapak Ibu sadayana, putra-putriku semuanya ya. Salam sehat, salam semangat ya, dan salam kompeten tentunya untuk anak-anakku SMK Bina Harapan Sumedang. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutannya. Barangkali Ibu Direktur Perguruan sudah bisa bergabung. Baik, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu ada ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari guru siswa-siswi. Pertama, ucapan dari guru kepada Bapak Dedi, kami persilahkan. Kepada Miss Daina, kebetulan Pak Dedinya lagi menerima tamu. Silakan Miss untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitrinya. Mungkin Miss Dainanya sedang ada kendala. Kita ke Pak Pardela. Silakan Pak. Sepatah dua patah katanya. Mangga kepada Pak Pardela dipersilakan. Ya, bismillah, terdengar suaranya? Sudah Pak. Terdengar Papai, mangga Papai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya, baik dari Bapak Ibu guru dari yayasan dan Ibu Bapak guru dan staf TU dan seluruh rekan-rekan dan teman-teman dari siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12. Dari pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima amal baik kita semua dan semoga Allah juga membalas apa-apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, dan jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang pengendalian diri kita yang sebelum Ramadan malas, di bulan Ramadan jadi rajin, dan setelahnya menjadi istiqomah. Karena tidak ada ciri yang lebih baik
tidak ada ciri yang lebih baik dari diterimanya di bulan Ramadan kita, yaitu kebaikan yang setelah di bulan Ramadan. Jadi intinya ketika seorang ulama salaf berbicara bahwa ciri diterimanya amalan di bulan Ramadan adalah kebaikan setelah di bulan Ramadan. Masihkah kita beribadah seperti di bulan Ramadan setelah bulan Ramadannya? Itulah yang nilai yang ciri diterima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang lebih penting setelahnya, istiqomah setelahnya. Karena setelahnya ini adalah yang paling penting kita laksanakan. Jangan sampai kita beribadah semangat hanya untuk di bulan Ramadan saja. Ketika seseorang berkata, ya, jadilah kita semua ini Rabbani, jadilah hamba yang Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Hamba Rabbani ini Allah menilai kita selama 12 tahun, tidak di bulan Ramadan saja. Jadi teman-teman semuanya yang hadir di pertemuan hari ini, semoga kita istiqomah setelah bulan Ramadan dan semoga kita diberikan amal ibadah yang baik. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf dari pribadi apabila banyak kesalahan yang telah tersampaikan baik dari lisan maupun ucapan, kata-kata yang lainnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Pardela yang sudah menyampaikan dua kata-katanya. Selanjutnya ada dari Pak Santosa yang akan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitrinya dari perwakilan TU. Kepada Pak Santosa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Caraka mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Santosa yang sudah menyampaikan katanya. Pak Isman. Satu lagi ada dari Bapak Risman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai staf TU, sebagai OB mengucapkan kepada kalian semua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan atau tingkah laku yang kurang mengenakan di hati saudara. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Risman yang sudah menyampaikan dua patah katanya. Selanjutnya ada dari siswa-siswi, pertama dari perwakilan kelas 10, saya persilakan kepada Ayu Rahmawati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelas 10 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ayu yang sudah menyampaikan dua patah katanya. Selanjutnya ada perwakilan dari kelas 10, dari kelas 11, yaitu dari Saudara Peti. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Puput Yuniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ketua Yayasan, serta Ibu Direktur SMK Bina Harapan Sumedang, dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat iman. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dalam kesempatan yang baik ini, kita mendapat keberkahan dan kebaikannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya, Feti Nurhandayani, perwakilan dari kelas 11 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Feti yang sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya ada perwakilan dari kelas 12. Kepada Teh Seli kami persilahkan. Kepada Teh Seli, barangkali sudah bergabung. Ya, halo Put. Ya, Teteh, mangga. Sini kok nggak ada ini ya, nggak ada gambarnya. Sudah, Teh, sudah terdengar suaranya? Silahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Yayasan SMK Bina Harapan Sumedang beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Perguruan Bina Harapan Sumedang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Harapan Sumedang, serta orang tua atau wali murid dan siswa-siswi teman-teman saya yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita dapat dipertemukan kembali walaupun masih dalam keadaan virtual dan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa menikmati suasana bulan Ramadan hingga ribuan. Dengan segala kerendahan hati, saya mewakili kelas 12 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan baik dari lisan maupun perbuatan yang telah kami lakukan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang barokah, dan semoga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Seli yang sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Berhubung Ibu ada kendala teknis, di sini ada perwakilan Pak Denny untuk mewakili Ibu Direktur Perguruan Bina Harapan Sumedang. Kepada Pak Denny kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, saya mewakili dari Yayasan Guruan Bina Harapan Sumedang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga segala amal kebaikan kita, ibadah kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami semoga kita masih bisa berkumpul di Ramadan tahun depan dan melaksanakan saum di tahun depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Denny yang sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu ada doa dan uraian singkat dengan tema merajut silaturahmi di hari yang fitri oleh guru PAI kita, Pak Hilman Ta'abudillah. Kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaika asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alhamdulilladzi jannatul lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minin wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di haflah yang mubarakah ini kita masih bisa berkumpul dalam acara silaturahmi virtual keluarga besar SMK Bina Harapan Sumedang. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Harapan Sumedang yang pada kesempatan hari ini bisa berkenan hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Wabil khusus, tak lupa juga kepada Ibu Direktur Perguruan Bina Harapan Sumedang yang pada kesempatan hari ini juga bisa hadir. Tak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Harapan Sumedang, pada rekan-rekan guru yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tak lupa kepada anak-anakku SMK Bina Harapan Sumedang, baik itu kelas 11, kelas 10, dan kelas 12 yang pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan halal bihalal virtual SMK Bina Harapan Sumedang. Dalam kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ilmu ataupun sebuah materi yang memang akan bermakna. Ya, saya di sini akan mengambil tema atau mengambil judul tentang merajut silaturahmi di hari yang fitri. Alhamdulillah kemarin kita selama 1 bulan sudah melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu ibadah hablum minallah. Puasa itu adalah salah satu rantetan dari ibadah hablum minallah. Ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Hanya ibadah puasa saja yang memang ibadah yang hanya kita tahu melaksanakan ibadah kita dengan Allah. Kalau sholat
Bapak contohkan kalau sholat, mungkin kalau sholat ibadahnya bisa dilihat oleh manusia. Atau berangkat haji, ibadahnya bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau ibadah puasa, ibadah Ramadan, itu adalah salah satu jenis ibadah hablum minallah yang pelaksanaannya itu cuman diri kita yang tahu. Cuman diri kita dan Allah saja yang tahu. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai tamat melaksanakan puasa selama 1 bulan. Dan besar harapan mudah-mudahan kita tahun depan masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ramadan tidak akan pernah pergi. Ramadan masih tetap ada. Cuman permasalahannya apakah nanti kita akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Kita tidak akan pernah tahu. Jadi bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang akan meninggalkan bulan Ramadan. Karena kita tidak akan pernah tahu Ramadan tahun depan, apakah kita masih bersama dengan bulan Ramadan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, tadi Bapak katakan bahwa ibadah puasa itu adalah salah satu rangkaian ibadah hablum minallah. Rangkaian ibadah antara manusia dengan Allah. Pada hakikatnya, yang namanya ibadah hablum minallah itu, mungkin Bapak sering pernah bilang di kelas, atau dalam kesempatan-kesempatan lain Bapak sudah bilang itu. Mungkin Bapak di sini akan menguatkan saja, takutnya lupa. Hakikat dari ibadah hablum minallah itu, lamun cek bahasa Sunda nama, jika anu babari tapi hese. Itu hakikat dari ibadah hablum minallah. Hakikatnya itu jika anu babari tapi hese. Kepira sholat 2 rakaat tapi meni hese reka laksanakeun. Tepira nahan lapar di jam 5 nepikeun ka jam 6 tapi kadang suka sekali banyak godaannya. Tepira mau sholat sunat ba'da qobla, tapi terkadang kita susah untuk melaksanakannya. Itu hakikat dari ibadah hablum minallah. Ya, tepira hayang angkat ka Mekah, tapi kendalanya aduh hese ongkosna, hese kumaha-kumahana. Banyak sekali rintangannya. Ibadah hablum minallah itu jika anu babari tapi hese ngalaksanakeun. Sekarang misalnya setelah Ramadan disunatkan puasa 6 hari Syawal. Tapi mungkin banyak sekali atau ada dari kita yang tidak melaksanakan itu. Padahal naon hese ngalaksanakeun puasa 6 hari setelah Syawal. Atuh pak lebar eta kue, atuh pak da lebar eta angin bising haseum. Banyak sekali kendala-kendalanya. Itulah hakikat dari ibadah hablum minallah, ibadah hubungan langsung kepada Allah. Tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Yayasan, Pak, bagaimana cara kita tobat kepada Allah? Ya gampang, kita tinggal mengucapkan istighfar, babari gitu kan, ya gampang gitu kan. Tapi kadang kita susah untuk melaksanakan itu. Nah selanjutnya yang kedua ada hablum minannas. Ya, hablum minannas itu adalah rentetan ibadah, hubungan ibadah yang mengatur manusia dengan manusia dan akhirnya kepada Allah. Nah, hakikatnya ibadah hablum minannas itu kebalikan dari ibadah hablum minallah. Kalau tadi hablum minannas, kalau hablum minallah mah jika anu babari tapi hese. Kebalikan dengan hablum minannas. Kalau hablum minannas mah jika anu hese tapi babari. Ya. Ini hakikatnya. Hakikat hablum minallah jika anu babari tapi hese. Ya, tepira ngalaksanakeun salat subuh 2 rakaat babari tapi hese ngalaksanakeun. Hese rek beuntak panon teh. Ya. Lamun hablum minannas mah kebalikan dari hablum minallah. Jika anu hese tapi babari. Contohnya apa? Contohnya itu adalah memaafkan sesama manusia. Karena tadi
kalau ibadah terhadap manusia ingin diridhoi oleh Allah, itu adalah dengan saling memaafkan. Terkadang ketika kita ingin memaafkan orang lain, ya, padahal non hese, nak kita hese, apa bilang ya saya maafkan, tapi terkadang dalam hati kita suka ada rasa yang disebut dengan hati yang kelit. Hati yang kelit itu bagaikan usut yang apa ya istilahnya, yang nyantol hese diangkatnya. Terkadang misalnya saya terima maafnya, saya terima permohonan maafnya, tapi terkadang dalam hatinya mengatakan mual ditarima hampura nepikeun ka 7 turunan. Kadang suka ada yang seperti itu. Jadi ibadah hablum minan nasma jika anu hese, ya, tapi sebenarnya babari. Apa susahnya untuk memaafkan seseorang? Apa susahnya untuk istilahnya memaafkan seseorang yang mempunyai kesalahan kepada kita? Nah, ini momen setelah Ramadan ini, momen Syawal ini adalah momen ketika kita bisa saling memaafkan. Tapi saling memaafkannya bukan hanya saling memaafkan di mulut saja, tetapi saling memaafkan di hati yang paling utama. Karena memang kalaupun Bapak menganalogikan ibadah Ramadan itu bagaikan charger. Ya, ibadah Ramadan itu adalah bagaikan charger. Bagaimana kita dicas selama 1 bulan untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Ya, tentunya ibadah kepada Allah, hablum minallahnya. Tetapi kalaupun dalam keadaan ibadah hablum minannas, ini momennya. Ini momen kita untuk saling memaafkan. Tapi ingat, saling memaafkannya bukan hanya memaafkan secara lisan saja, tapi memaafkan dari lubuk hati yang paling dalam, dengan kesucian hati, dengan keridhoan hati, dengan keikhlasan hati. Karena pada hakikatnya yang namanya ikhlas itu, ya, pengertian ikhlas itu sama dengan menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah keterangan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Kita orang yang beriman itu adalah saudara. Jangan sampai orang-orang yang beriman terpecah belah dengan putusnya tali silaturahmi. Ya. Bagaimana saudara itu? Saudara itu sesuai dengan apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li'ahi la yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antaramu sekalian sehingga engkau mencintai saudaramu sendiri sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Bagaimana ketika kita merajut persaudaraan itu dengan cara mempererat tali silaturahmi. Tetapi dengan keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, ya, kita memang biasanya tadi sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, biasanya setelah upacara kita selalu berjabatan tangan, kita selalu bertatap muka langsung gitu kan untuk saling memaafkan. Tapi dalam keadaan sekarang ini mungkin rasanya kita sangat sulit untuk bisa bertatap muka silaturahmi seperti ini. Tetapi ingat, hakikatnya silaturahmi bukan hanya berjabatan tangan. Silaturahmi bukan hanya ucapan di mulut saja. Tetapi makna silaturahmi itu adalah ketika kita bisa meluangkan hati, menghapus segala kebencian, segala kedengkian yang ada dalam hati. Karena pada hakikatnya tadi, yang namanya hablum minannas itu jika anu hese tapi babari. Nah, bagaimana sih cara merajut silaturahmi pada masa pandemi saat ini? Ya, di sini Bapak akan sampaikan cara merajut silaturahmi pada masa pandemi seperti ini. Kita tidak bisa bersalam-salaman, kita tidak bisa kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa bersenda gurau seperti hal biasanya, tetapi silaturahmi itu akan tetap terjaga, persaudaraan terhadap sesama muslim itu akan terjaga ketika ada 4 hal yang melatar belakanginya. Motor akan tetap berjalan ketika ada
ada bannya, ada rodanya. Sekarang percuma motor ada bensinnya, tetapi rodanya tidak ada, motor itu tidak akan bisa berjalan. Ya, komponen silaturahmi itu akan diliputi oleh 4 hal. Ya, komponen silaturahmi ini akan diliputi oleh 4 hal. Ketika 4 hal itu bisa terjaga, ketika 4 hal itu bisa dirawat, maka silaturahmi itu akan terjaga sampai akhir hayat. Ingat, silaturahmi bukan hanya berjabat tangan, silaturahmi bukan hanya saling memaafkan di mulut saja, tetapi silaturahmi akan terjaga oleh 4 hal. Ya, 4 halnya itu apa saja? Ya, yang pertama, orang yang menyambungkan silaturahmi adalah mereka yang pandai mengingat jasa orang lain. Ya. Pertama, Bapak ulangi sekali lagi, orang yang merangkai tali silaturahmi, menjaga tali silaturahmi, meskipun tidak bersalaman, meskipun tidak bertatap muka, itu yang pertama itu adalah orang yang pandai mengingat jasa orang lain. Walaupun kecil, apalagi yang besar. Sebab apabila melupakan jasa orang lain, sesungguhnya orang itu sudah kufur nikmat. Dan hukuman orang yang kufur nikmat tiada lain adalah orang yang mendapatkan azab sengsara yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi yang pertama itu adalah orang yang selalu mengingat jasa orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Di sini kita bersyukur lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang, keluarga besar SMK Bina Harapan Sumedang patut bersyukur. Ada Bapak Engku sebagai Ketua Yayasan Bina Harapan Sumedang dan ada Ibu Yeyet yang membangun SMK Bina Harapan Sumedang seperti saat ini. Itu adalah jasa yang sangat besar. Kita baik ada di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang, baik itu gurunya ataupun siswanya ataupun alumninya, jangan sekali-kali melupakan jasa-jasa beliau. Karena kalau bukan oleh beliau, mungkin BHS tidak akan pernah ada. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mengorbankan segenap pikiran dan tenaganya demi kemajuan SMK Bina Harapan Sumedang. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak ataupun semua keluarga yang ada di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang semuanya diberikan kesehatan dan semuanya diberikan kelancaran dalam segala hal urusannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama itu adalah mengingat jasa, ya, mengingat jasa orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Seorang siswa tidak akan melupakan jasanya kepada guru. Meskipun tidak pernah bersalam-salaman, tetapi siswa akan ingat jasanya. Oh, dengan Bapak itu, dengan Ibu ini. Ya, mungkin bagi Bapak, guru yang pertama kali berjasa itu adalah guru kelas 1 SD. Ya. Kenapa guru kelas 1 SD? Ini bagi Bapak. Kenapa? Karena Bapak bisa baca, Bapak bisa berhitung, itu dari guru kelas 1 SD. Bapak sampai sekarang tidak akan pernah melupakan jasa beliau. Termasuk guru-guru Bapak. Guru Bapak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan guru ngaji Bapak, itu adalah orang-orang yang berjasa kepada Bapak. Bapak tidak akan pernah melupakan jasa-jasanya. Dan yang kedua, ya, orang yang menjaga tali silaturahmi itu adalah hendaklah melupakan kebaikan diri sendiri. Ya. Yang kedua itu orang yang menjaga tali silaturahmi itu adalah orang yang selalu melupakan kebaikan diri sendiri. Walaupun besar ataupun kecil. Sebab orang-orang yang selalu mengingat kebaikan dirinya sendiri sungguh akan mendatangkan sikap takabur atau besar. Lamun lain ku urang mah moal kawas kieu. Lamun lain ku sayah mah tidak akan seperti itu.
Jadi hendaklah melupakan kebaikan diri sendiri. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan, yang akhirnya kita gemborkan kepada orang lain, kita sebutkan kepada orang lain, dan akhirnya akan menjadikan sebuah ketakaburan atau menjadikan sebuah kesombongan. Didinya lamun lain ku saya diajarna didinya mau kawas seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan, sudah nggak perlu diumbar lagi kebaikan. Cukup Allah dan diri kita saja yang tahu. Kalaupun misalnya kebaikan itu bagaikan kita punten misalnya kalaupun dalam kebaikan bagaikan kita buang kotoran. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat lagi kita ungkit-ungkit lagi. Ya, kalaupun kita ungkit-ungkit lagi itu hanya sebatas untuk memotivasi diri. Kalau untuk sebatas memotivasi diri, why not? Kenapa tidak? Tetapi kalau sampai ada ucapan lamun teku saya seperti kayak gini, mau kawas seperti itu mungkin sudah salah satu menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Itu yang kedua. Silaturahmi akan terjaga ketika 4 hal itu. Yang pertama adalah orang yang menyambung, yang pandai mengingat jasa orang lain. Yang kedua adalah melupakan kebaikan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang pandai melupakan kesalahan orang lain. Ya. Orang yang pandai melupakan kesalahan orang lain yang telah diperbuat. Walaupun pada kenyataannya itu ketika ada seseorang lain yang membuat kesalahan kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa menerimanya itu. Tetapi sebagus-bagusnya orang yang menjaga tali silaturahmi itu adalah orang yang pandai melupakan kesalahan kepada orang lain. Beda dengan poin nomor 1. Kalau poin nomor 1 itu adalah bagaikan kita menulis di atas batu. Kebaikan orang lain itu adalah bagaikan kita menulis di atas batu. Susah untuk dihapusnya. Tetapi ketika kita melupakan kesalahan orang lain yang sudah diperbuat kepada kita, itu adalah dengan cara bagaikan kita menulis di atas air. Kalau kita menulis di atas air, mungkin tidak akan ada bekasnya. Anggap saja orang yang melakukan kesalahan kepada diri kita sendiri, jangan sampai diingat-ingat lagi. Kalau kita selalu mengingat kesalahan yang telah diperbuat kepada kita, itu sama halnya dengan kita mempersulit diri kita sendiri. Dalam hati kita selalu dipenuhi rasa sebel, rasa ambek, rasa jadi apa ya istilahnya, tidak ada keterbukaan ataupun tidak ada istilahnya yang ada dalam hatinya itu yang kelit hate. Ya, kata guru ngaji Bapak yang kelit hate teh lamun geus ambek ka hiji jelema geus we. Bahkan sampai ke lamun bahasa kasar nama neuteuli gitu kan. Ya. Jadi kalaupun ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada diri kita sendiri, ya ini yang namanya hablum minannas itu. Ya. Yang namanya hablum minannasnya itu pandai-pandai. Ya. Kalaupun ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Jangan ada dalam hati itu terbesit rasa amek, rasa kesel, rasa dongkol, rasa apa. Ikhlaskan saja. Karena pada hakikatnya yang namanya ikhlas itu adalah menerima apa adanya. Esensi ikhlas itu adalah menerima apa adanya. Dalam artian menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar. Itu yang ketiga. Jadi kita itu harus pandai-pandai melupakan kesalahan orang lain. Misalnya Bapak ambek ka hiji siswa. Ya, ambek pisan ka hiji siswa. Nepikeun kaina Bapak neuteuli ka siswa? Enggak. Ya, saambek-ambekna Bapak ka siswa mungkin hanya sehari taeun hungkul. Saambek-ambekna Bapak ka siswa mungkin hanya sebatas nyaah anu jadi kolot anu jadi budak. Ayeuna misalnya aya siswa anu ngalakukeun kesalahan, Bapak nepikeun ka ayeuna neuteuli, nepikeun ka ayeuna Bapak ambek, naonan. Ya, ambekna Bapak mungkin hanya sehari taeun. Ambekna Bapak henteu manjang. Ya. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah silaturahmi akan terbangun oleh bingkai
selalu mengingat kesalahan diri sendiri. Yang namanya manusia pasti akan luput dari kesalahan. Lalu kita selalu ingat akan kesalahan diri sendiri, yakni dengan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Mungkin menurut Bapak benar, tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Jadi muhasabah selalu mengingat kesalahan diri sendiri dengan mau menerima kritikan dari orang lain. Ya, dengan mau menerima kritikan orang lain, dengan mau menerima masukan orang lain. Karena pada hakikatnya yang namanya kesalahan diri sendiri itu bukan atas dasar penilaian diri sendiri, tapi atas dasar penilaian orang lain. Mungkin menurut Bapak yang Bapak lakukan, Bapak yang menurut Bapak lakukan itu benar, tapi belum tentu menurut orang lain belum tentu benar. Jadi yang terakhir itu adalah ketika kita bisa mengingat kesalahan diri sendiri, setelah mengingat kesalahan diri sendiri, kita muhasabah, kita memperbaiki diri sendiri, kita memperbaiki kesalahan diri sendiri, dan mau menerima kritikan orang lain. Jangan sampai kritikan yang dimasukkan kepada kita itu hanya sebatas pelecehan. Misalnya contoh Bapak dikritik oleh murid Bapak. Ya, Bapak dikritik oleh murid Bapak, cicing budak kamari nyahonaon didinya. Meskipun yang mengkritik Bapak itu adalah murid Bapak, Bapak harus bisa berani menerima kritikan itu. Karena apa? Takutnya apa yang Bapak lakukan atau takutnya apa yang Bapak perbuat itu menjadi seseorang tidak bisa menerimanya. Jadi benar salah dari perbuatan diri sendiri itu adalah bukan berdasarkan penilaian diri sendiri, tetapi berdasarkan penilaian orang lain, dan kita selalu mengingat kesalahan diri sendiri. Jadi itu silaturahmi itu bukan hanya sebatas salaman, hapunten abdinya, beboran siam ataupun apa, itu hanya sebatas penguat saja. Tetapi silaturahmi akan terbentuk oleh 4 hal yang itu. Ketika 4 hal itu terbentuk, maka insya Allah silaturahmi akan terjaga. Meskipun tidak pernah bertatap muka. Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu ladi ida qata'at rahimah wasolaha. Silaturahmi itu bukan saling balas kebaikan, tetapi silaturahmi itu adalah menyambungkan kebaikan kepada orang yang memutuskannya. Jadi maksudnya itu apa? Kita menyambungkan silaturahmi itu kepada orang yang memutuskan. Orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah ketika ada 4 hal itu tadi runtuh, yang 4 itu runtuh, jadi tinggal 1, maka itu yang memutuskannya. Maka kita bangun lagi 4 fondasi itu. Maka silaturahmi itu akan tetap terjaga. Nah, marilah pada kesempatan hari ini kita sama-sama membuka lembaran baru setelah Ramadan dengan merajut tali silaturahmi yang sesungguh-sungguhnya. Mulai dari mana? Mungkin ini sudah menjadi sebuah ucapan yang sering disampaikan oleh Agim. Ya. Mulai dari apa? 3M. Mulai dari hal yang paling kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang paling kecil. Dan mulai saat ini untuk bisa kembali merajut tali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan mari kita tumbuhkan sikap saling menghargai, saling memaafkan, lapang dada, mawas diri, husnudon, senang berbagi, serta sikap baik lainnya sebagai sumber yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjalin silaturahmi dengan sesama. Semoga amaliyah Ramadan kita tahun sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama berdoa mudah-mudahan ya Allah tahun depan kita dipertemukan lagi dengan suasana yang berbeda dengan suasana yang sekarang. Kalaupun Ramadan tahun sekarang kita dibatasi oleh aturan,
Mudah-mudahan euforia Ramadan tahun depan kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, wabil khusus dengan keluarga besar lingkungan Yayasan Bina Harapan Sumedang. Mungkin guru-guru, Bapak Ketua Yayasan merindukan apa ya kebersamaannya. Biasanya kita ada suka buka bersama bareng gitu kan, tapi karena sekarang apa situasinya tidak memungkinkan, kegiatan itu tidak ada. Mungkin guru-guru merindukan itu semua, ya, merindukan untuk bisa buka puasa bareng. Tapi mudah-mudahan Ramadan tahun depan bisa terlaksana, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, ataupun seluruh keluarga besar yang ada di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang selamanya diberikan kesehatan, rezekinya dilancarkan, dan tentunya rezekinya dipenuhi dengan kebarokahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tak lupa kepada kelas siswa-siswi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, mudah-mudahan selama sekolah di SMK Bina Harapan Sumedang ini ilmunya bermanfaat. Ya, ilmunya bermanfaat, tidak ada sedikit pun kemadorotan dari ilmunya. Dan untuk kelas 12, mudah-mudahan sebentar lagi akan keluar dari SMK Bina Harapan Sumedang. Bapak mah secara kecil mah, secara hati kecil mah, apa ya istilahnya, embu ngalepaskeun kelas 12 teh, tapi jigra kala luar di lingkungan SMK Bina Harapan Sumedang. Ngarah apa? Ngarah semakin luas kalian melihat dunia, semakin luas kalian melihat kehidupan. Mudah-mudahan bekal yang kalian peroleh di sekolah ini menjadikan bekal kalian untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Dan mudah-mudahan pula setelah kelas 12 ini keluar ada regenerasinya. Kelas 12 ini keluar ada regenerasinya. Kelas 11 naik ke kelas 12, kelas 10 naik ke kelas 11, dan mudah-mudahan kelas 10 SMK Bina Harapan Sumedang saat ini dengan rencananya tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Itu hanya sebatas doa dan harapan. Tentunya doa dan harapan itu dibarengi dengan kerja keras. Dan alhamdulillah kerja keras dari panitia tim PPDB SMK Bina Harapan Sumedang saat ini sudah sudah sampai kepada garis finish. Tetapi sebelum sampai kepada garis finish, kita berdoa mudah-mudahan kelancaran PPDB atau kelancaran semua hal terjalani dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan kepada kita. Marilah kita sama-sama mengangkatkan kedua tangan kita, marilah kita berdoa. Silahkan berdoa dalam hati apa yang menjadi hajat dari ibu bapak atau dari kalian. Mudah-mudahan semuanya di tanggal 4 Syawal ini kita mudah-mudahan diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum puasa Syawal silahkan, masih banyak, masih panjang waktunya. Dan yang sudah melaksanakan puasa Syawal, alhamdulillah. Karena apa? Dalam sebuah keterangan, barang siapa yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, itu ganjarannya itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Bukan dalam artian apa tahun payun abdi moal saum deui dan tos ku puasa nu genep hari, bukan seperti itu. Itu nilai ganjarannya. Ya, mudah-mudahan yang belum puasa Syawal ataupun misalnya perempuan, ibu-ibunya yang belum kodoan, belum ngodok kamari puasanya bolong-bolong, sok gerak di kodoan karena itu adalah merupakan hutang. Nah, marilah kita sama-sama untuk berdoa di haflah yang mubarakah ini dengan jumlah lebih dari 40 karena doa kata guru ngaji Bapak, doa bakalan diijabah itu lamun diaminan ku 40 ya. Lamun diaminan ke 40 mustami ya, 40 jamaah. Ini sudah ada berapa jamaahnya? Alhamdulillah banyak ya. Mudah-mudahan kita berdoa dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yu'afi nimahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antal wahhab. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur nasaraddin waduhul man haladdin waj'al baldatan Indonesia hadihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kullu syai'in hada ahluna ya Allah la yuhfa alaika. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkara wal bab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakah umul Quran al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Kalaupun salahnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu mungkin karena kehilapan saya saja. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hilman. Sebelum menutup acara pada kegiatan hari ini, sebelumnya kita akan sesi foto terlebih dahulu dengan gaya seperti ini. Semuanya mohon di-on cam-kan terlebih dahulu. Di slide pertama siap. 1, 2, 3. Udah. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir di slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara.
Terima kasih kepada yang sudah menyempatkan hadir di acara Halal Bihalal pada kegiatan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mari kita membuka hari yang baru dengan hati yang baru. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun sadayana.